semua, ketemu lagi nih dengan aku Sony Kanisiro dan Iqbal Ramadan gak? Karena udah mau Ramadan. boleh. Apa nih kita tema Jadi hari hari ini kita mau ngebahas tentang sampah, coy. Kenapa lo? ini? Lemes banget gue. Soalnya ini gue paling seneng banget nih ngomongin masalah sampah. Siap-siap guys. Welcome back to Opaja. Obrolan apa aja. Ya, senang banget, bersemangat banget karena kita kepengen ada perubahan di suatu masalah yang dari dulu. Nggak pernah selesai. Nggak pernah selesai. Nah, gue tuh orang yang paling anti ngelihat sampah berserakan, buang sampah sembarangan dan sampah nggak mau dibuang, anti banget. Karena gini, ini di lingkungan gue ya, lingkungan kerja gue. Jadi kalau gue naik mobil sama teman-teman, gue tuh selalu kalau mengambil ini yang kecil aja, makan permen taruh sini, taruh ada tong sampah ada di tong samping pintu itu gue sediain tong kan sampah. ada slotnya. Yang tong itu. sampah. Ya gue buang situ. Terus makan ngemil, gue pasti buang situ. Atau habis belanja apa, gue buang situ. Jalan dari mobil nih ya? Di mobil ya. Teman gue coy, dengan santainya duduk di mobil gue, ngambil makanan gue, habis kan, ini habis, ya udah, buang sampah ya di situ. Dengan santainya, anjir tuh gue bilang. Artinya lu udah ngingatin. Tapi berarti habit. Nah. Itu habit. Terus dia ngomong apa? Oh nanti kan ada tukang sampah. Anjing gue bilangnya, lu gitu ya. Lu nggak hargain tukang sampah, lu nggak hargain tukang kebersihan, lu nggak hargain dunia ini. Gue bilang kayak gitu. Alah, nggak usah lu pikirkan. Langsung gue ceramain cuy. Akhirnya diem gitu loh. Ya mungkin bagi orang yang memang itu menjadi suatu habit, alah lu mikirin banget sih gitu kan ya. Padahal sebetulnya gini loh. Ingat teman-teman, mohon maaf ini ya, kotoran kita itu artinya kan dari asam makanan. Dia namanya suatu proses penyerapan yang manfaatnya diambil diserap. Itu kan buangan itu, mohon maaf kotoran itu kan sampahnya kan. Iya. Nah, sama persis seperti yang harian kita ini di dalam badan yang di luar. Kita makan permen yang kita makan ini juga kotoran kita guys. Ini kotoran kita yang harus kita take care sendiri, bukan orang lain yang ngurus kotoran kita. Iya. Gitu. Jadi mulai sekarang kalian harus sadar kalau sampah itu bisa membuat bencana nih. Jakarta nih, gue sering banget ngelihat kalau gue pulang ke Jakarta ya, ngelihat orang-orang tuh dengan santainya ngebuang sampah ke sungai sambil jalan naik motor nih cuy. Iya. Gitu dibuangnya ke sungai. Gue ya Allah, gue bilang orang ya udah capek-capek ngumpulin gitu, dia dengan santai aja buang itu. Yang kedua, orang yang sudah taat buang sampah ke tempat sampah, mereka dengan asiknya aja. Begitu terjadi banjir bencana, nyalain siapa? Pemerintah. Itu pemerintah disalahkan. Habitnya kita yang harus dirubah nih teman-teman ya, karena jalan raya itu, sungai itu bukan tong sampah. Gitu. Kalau misalnya sampah itu sendiri sudah terorganize dengan baik ya, kitanya udah memisahkan misal organik mana yang non organik, itu kan nanti prosesnya lebih mudah gitu. Prosesnya lebih mudah, jadi nanti juga tidak mengganggu kenyamanan kita semua teman-teman gitu. Nah, kalau gue nih ya, gue maksudnya ini karena polemik banget nih dari dulu. Ini kan gue kan latar belakang engineer nih. Malah pernah kepikiran gini loh. Maksudnya ya seperti Singapura gitu ya. Sampah mereka itu jadi pembangkit listrik, teman-teman. Pembangkit listrik beneran. Itu coba dilihat. Malah mereka menambah daratannya dengan hasil pembakarannya tadi. Keren kan? Keren. Nah gitu. Jadi ya dengan harapan ini kembali juga kepada pemerintah kita ya, daripada duitnya ya kena korupsi ya, bangun aja membagi listrik tenaga sampah, mengatasin sampah-sampah yang ada di masyarakat. Sama kayak Jepang, Korea kan, masyarakatnya itu sudah terlatih untuk memisahkan sampah, mana sampah plastik, mana sampah yang nggak bisa didaur ulang. Bahkan itu sudah dipisahkan sama mereka masing-masing sebelum dibuang gitu loh. Jadi harapan kita ya supaya kalau misalnya teman-teman masih ribet ngomongin atau ngurusin itu, ya jangan buang sampah sembarangan intinya. Setidaknya gitu. Dari kita sendiri nih, kalau misalnya kita punya menghasilkan sampah sendiri, ya kita take care sendiri, kita siapkan di kantong kita sendiri. Kalau di rumah ya tempat di area rumah kita, dan dibuang ke tempat memang tempatnya gitu loh. Gitu. Jadi ya kita tidak mengganggu orang kalau kita punya prinsip bahwa itu adalah kotoran kita. Gitu loh. Jadi ya
kita harus sudah mulai berpikir. Nah, jadi ini lagi nih inovasinya. Kalau misalnya sampah itu sudah organize dengan baik, sampah plastik bisa didaur ulang. Daur ulang itu nanti kan banyak nih teknologi bisa dijadikan misalnya bahan campuran aspal gitu, atau kan misalnya sampah daur ulang kan memang udah nggak sehat, nggak bagus, bisa dijadikan seperti pas bunga gitu kan, penghijauan. Apalagi lo yang suka suka jadi, bercocok tanam gitu, menjadi media gitu. Daripada beli pot-pot kecil ya bagus dari aqua tuh dipotong jadiin pot. Nah, gitu. Itu kalau misalnya mau reuse tuh namanya reuse. Kalau daur ulang itu kan memang dicairin nih teman-teman, dicetak ulang gitu kan. Nah, terus juga yang organik. Jangan salah, bisa menghasilkan energi gas namanya biogas. Coba teman-teman bikin instalasi biogas sendiri, bisa searching di YouTube tuh banyak banget tuh bagaimana kita menciptakan biogas. Itu buangan gasnya itu ya, hasil pembusukan itu bisa membuat misalnya dikoneksikan ke kompor gas kita, terus nanti yang udah terlepas nih kita istilahkan sebagai rabu. Rabunya itu media tanam, cuy. Iya. Jadi kita kalau sudah pandai mengorganiskan sampah kita gitu, kita ya sebetulnya ini tidak jadi masalah gitu. Nah, kapankah ini bisa terwujud? Soalnya di Pekanbaru juga orangnya masih kayak gitu, cuy. Semua. Kalau gue bilang sih se-Indonesia ya. Nah, yang lucunya dan bikin geram kenyataan, ketika kita berada di luar negeri, aduh kok bisa. Iya, bisa pula kita ini ya mengikuti peraturan mereka ya. Iya, habis pikir. Ya kan? Iya benar. Jadi kayak memang harus dipecut dulu. Artinya bisa. Iya, sebenarnya bisa. Berarti maksudnya, kan suka-suka. Iya. Memang gitu. suka-suka gitu. Suka-suka gitu. Jadi nggak peduli artinya gitu. Kalau di luar negeri kita tuh ngerasa kita adalah tamu, takut bikin kasus, dideportasi. Coba di Indonesia diterapkan seperti itu. Bener. Jadi mungkin pemerintah kita juga menggodok ini semua, bagaimana juga harus mendaur ulang sampah, membuat itu sebagai sumber energi pembangkit listrik, juga membuat peraturan bagi orang yang melanggar, tapi harus ketat gitu. Nih yang gue paling kesel banget dan sedih banget itu, di Pekanbaru kan banyak tuh orang jual-jualan di Tugu Keris. Gue tuh setiap hari dulu sebulan pagi suka jaga di situ kan, di pas bundaran itu. Apa yang lo lihat? Sampah di mana-mana. Gue sempat videoin sampah dari penjual, sampah dari pembeli itu mereka plumplang gitu, jadi berserakan banget. Nanti pagi-pagi petugas kebersihan. Petugas yang membersihkan, cuman kayak ya Allah kok nggak dari awal aja. Bukan gitu. Jadi kayak kesadaran diri sendiri tuh mana sih gitu. Bo ya kalau habis makan kan disediain tong sampah di situ. Dikumpulin sekalian jalan dibuang. Iya, ngerti nggak sih? Bikin SOP-nya gitu maksudnya. Jadi tiap counter itu sudah ada tempat sampahnya sendiri. Begitu counternya tutup itu memang benar-benar clear dari si pemilik counter gitu. Jadi nggak ada yang peduli. Jadi mereka ada tukang kebersihan kok, lebih baik mereka yang kerja toh dibayar kan. Nah itu yang salah gitu, habit yang kita bayar gitu kan. Habit yang nggak bagus banget gitu loh. Jadi kayak miris aja ngelihatnya gitu loh. Padahal Pekanbaru tuh kota yang bersih, terkenal dengan bersih, tapi masyarakatnya nggak mau tahu. Artinya bersih pencapaian itu bukan dari kita, tapi dari petugas kebersihan. Petugasnya kasihan sih sebenarnya. Mereka juga kayak ekstra loh yang seharusnya dia nyapunya tuh nyapu daun-daun loh cuy. Nah, sekarang nyapu sampah. Nah, yang seharusnya itu dia tadi kan pekerjaannya itu mungkin bisa diimprove lagi nih, petugas kebersihan yang misalnya penurunan tingkat sampah bisa beralih ke pengasrian. Ya kan bener kan, perawatan tanaman-tanaman jalan gitu. Jadi kayaknya sekarang kan habis waktunya, habis energinya karena memang problem sampahnya doang gitu kan. Gitu. Gua habis pikir pokoknya Indonesia. Nah, jadi kita tetap optimis ya teman-teman ya. Kita tetap optimis bahwa dimulailah dari diri kita sendiri, bahwa sampah kita itu adalah kotoran kita juga sebetulnya yang harus kita bertanggung jawab terhadap kotoran yang kita buat gitu, dan kita harus menempatkan pada tempat yang telah disediakan. Pelan-pelan. Jadi kalian itu kalau setidaknya kalau nggak bisa ngedaur ulang ya menjaga dengan cara dikemas dulu ya, maksudnya kayak pakai plastik bekas belanja dikumpulin dulu, nanti baru buang ke tempat sampah. Itu aja lah minimal ya, jangan buang sampah sembarangan. Dan salah satunya apa? Membawa tempat belanja. Jadi
jangan apa ya, jangan mau egois lah, jangan egois. Keren loh ya, keren loh. Ada salah satu provinsi di Indonesia, itu provinsi kecil sih. Kebetulan aku baliknya ke sana ya, di Jambi. Itu yang minimarket memang tidak menyiapkan plastik walaupun kamu mau bayar sekalipun. Tidak menyiapkan. Kamu peluk-peluk deh belanjaan itu. Iya benar. Itu udah diterapkan. Sama kayak Bali. Oh gitu. Bali gue pernah kelupaan bawa kantong sendiri, kita ya udah peluk-peluk deh belanjaan itu. Itu kejadian di gue tuh di Bali kan, di Bali gue lupa bawa ini. Maksudnya memang sudah ada sosialisasi awal-awal ya, sudah ada sosialisasi bahwa di Bali itu nggak ada lagi plastik. Kantong plastik. Tidak disiapkan plastik belanja. Jadi gue tuh lupa. Jadi gue tuh pergi sama teman gue ke Indomaret. Jadi pas habis belanja, oh iya kan nggak ada plastik. Gue mau nanya malu karena di situ kan sudah mulai diterapkan gitu. Akhirnya gue taruh di mana? Di helm cuy. Iya, harus taruh di helm. Jadi kebetulan dekat ya dari Indomaret ke rumah teman gue. Akhirnya dimasuk aja helm, taruh depan gini. Ya Allah, malu banget, yang lain pada ngeliatin cuy. Ya tandanya justru budayanya kita malu tidak bawa plastik. peralatan tote bag sendiri gitu. Sekarang tapi bener-bener loh, kalau misalnya masih diterapkan plastiknya beli pak gitu, tetap disiapkan. Tetap dibeli. Orang nggak mau. Iya. Tetap bisa ada duangnya untuk ngebeli. Sama gitu kayak di Pekanbaru awalnya aja sih kayak gitu kan, sampai tapi sekarang. Tapi kalau diterapkan memang tidak menyediakan, nah mau nggak mau kita juga kemana-mana bawa kantong sendiri. Jadi di Pekanbaru sudah diterapkan dulu, cuman gara-gara apa gitu nggak ngerti dibalikin lagi, maksudnya disediain lagi plastik dengan dinaikin 1.000, dulu kan 200, sekarang jadi 1.000. Nah orang-orang juga tetap aja walaupun 1.000 kan, ya udah deh beli aja daripada gua nenteng-nenteng, daripada gua bawa tote bag gitu, masih sekarang. Nah kalau 5.000 juga orang masih tetap beli. Nah gue lu tahu sendiri kan, kemana-mana selalu bawa tote bag atau keranjang bawaan belanja sendiri kan. Jadi buat teman-teman juga harus mulai ini ya, membiasakan supaya kalian membawa, jangan malu deh, biarin aja agak-agak tebal sedikit. Yang penting kan kalian harus berpikir ke depannya gitu. Kalau misalnya udah terjadi bencana, coba Pekanbaru siapa yang disalahkan? Yang ngerasain kita semua juga. Kita semua kan? Banjir udah mulai soalnya di sini. Ya sebetulnya karena penyempitan saluran gitu. Karena sungai-sungai juga orang buang sampah main plung-plang ke sungai, jadi terhambat. Gitu. Itu cuy harapan kita dan harapan semuanya. Oke guys, mungkin kalian teman-teman semua punya pendapat mengenai sampah nih, khususnya yang bahasan kita kali ini. Ayo silakan tulis di kolom komen. Mungkin ada ide, mungkin ada juga yang di sini bergerak di bidang lingkungan ya. Mungkin boleh dikasih pendapatnya supaya mungkin memotivasi teman-teman kita semua untuk lebih peduli terhadap pengendalian sampah. Iya benar. Jadi harus mulai dari sekarang supaya kalian berpikir ulang bahwa kalau nggak kita siapa lagi. Yep. Bener kan? Bener sekali. Ya, sampai ketemu lagi di bincang-bincang selanjutnya. Dadah.